diperbaiki dari pemerintahan saat ini apa kira-kira? Jelas sekali saya katakan tanpa teteng aling-aling bahwa pada zaman Jokowi ini kita terlalu dekat dengan Beijing tanpa satu tutupi bahwa Pak Jokowi ini punya strategi yang amat sangat berbahaya. Ini tujuannya ya dalam rangka konsolidasi internal persiapan pencalekan ya untuk insya Allah pertama target kita pemilu 2024 tentu untuk lolos threshold. Sesaat lagi Anda akan mengikuti tayangan Neo TV channel Bang Kumis Berbagi, referensi, informasi, faktual, dan terpercaya. Dewan Pimpinan Daerah atau DPW Partai Umat Provinsi Banten menyelenggarakan ajang silaturahmi dan konsolidasi bersama para pengurus DPW, DPD beserta bakal calon legislatif atau caleg Partai Umat seprovinsi Banten yang bertempat di Hotel Swiss Berlin, kawasan modern Cikande, Serang, Jumat 23 Juni 2023. Dalam rangka kunjungan silaturahmi dan konsolidasi tersebut, Profesor Dr. Haji Muhammad Amin Rais MM sebagai Ketua Majelis Syuro Partai Umat disambut antusias oleh para pengurus Partai Umat dan Bacaleg Partai Umat seprovinsi Banten dari rumah pemenangan Partai Umat di Jalan Raya Serang, Jakarta KM 68 Ciruas Serang, dan kemudian menuju Hotel Swiss Berlin di kawasan modern Cikande. Menurut Ridho Rahmadi selaku Ketua Umum Partai Umat, saat ditemui tim channel Bang Kumis Berbagi dan sejumlah awak media, Ridho Rahmadi mengatakan, Ini tujuannya ya dalam rangka konsolidasi internal persiapan pencalekan ya untuk insya Allah pertama target kita pemilu 2024 tentu untuk lolos threshold yang pertama. Nah harapan kita bisa masuk 5 bahkan 3 besar. Jadi ini dalam rangka itu. Ini bukan yang pertama, jadi insya Allah sampai akhir tahun mungkin ada 2-3 kali lagi insya Allah. Cukup? Strategi untuk Banten sendiri Pak, seperti apa? Mana Pak Purbo nih? Pak Purbo. Ini tanya ketua DPW-nya. Ya, tapi target kita secara nasional itu satu dapil harapannya ada satu anggota legislatif yang lolos. Itu strategi nasional kita. Jadi kita ada 29 dapil super premium yang setelah kita hitung berdasarkan proyeksi. Jadi yang potensial untuk suara Partai Umat. Banten ini salah satunya. Gitu. Masuk 29. 29 kok diterjemahkan itu nanti lolos insya Allah 5%. Nah kemudian kita ada target 55 dapil, itu kita berharap bisa masuk 5 besar. Ini Mas Ketua BPN. Jadi itu targetnya pertama kita ya menjaga sekali dapil-dapil super premium itu, ya, termasuk yang di Banten itu. Kalau untuk basis sendiri Pak, Pulau Gimana? Jawa atau tersebar, ya, sebagian Pulau ya? Jawa, kemudian juga sebagian ada di Sumatera. Basis Bapak dulu ya 2004 itu menang di Aceh, Pak Amin Rais ya. Kemudian Sumatera Barat, kemudian nanti beberapa kalau di Jawa itu terutama Jawa Barat. Salah satu juga Banten. Sementara itu, masih di tempat dan waktu yang sama, Amin Rais saat ditemui tim channel Bang Kumis Berbagi dan sejumlah awak media menyampaikan, yang bisa diperbaiki dari pemerintahan saat ini apa kira-kira? Jadi pertama saya minta rezim ini betul-betul merangkul seluruh elemen bangsa, lepas dari sukunya, agamanya, tradisinya dan lain-lain. Tidak boleh kemudian pimpinan nasional, presiden itu membuat pembelahan. Ya. Ini koncoku, itu lawanku, tidak boleh. Ya. Jadi nggak boleh menjadi manusia partisan, harus bipartisan. Ya. Jadi begitu seorang politisi jadi presiden itu dia harus melakukan adagium yang mengatakan my loyalty to my party ends when my loyalty to my nation begins.
loyalitasku pada partaiku sekarang sudah usai karena loyalitasku pada negaraku itu saya dahulukan. Sekarang ini tidak seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, jelas sekali saya katakan tanpa tedeng aling-aling bahwa pada zaman Jokowi ini kita terlalu dekat dengan Beijing, ya, sehingga kita sekarang baru mengetahui misalnya di Tempo dibuka ada utang yang tidak dilaporkan 300 sekian ratus triliun, ya, itu mungkin gunung es, ya. Nah kemudian juga kalau Jokowi bicara tol laut nggak habis-habis itu, ternyata itu akan melayani kebutuhan atau kepentingan ekonomi dari RRC, ya, yang ingin bebas bisa lewat Selat Malaka, tapi kemudian juga bisa menguasai perekonomian di Indonesia ini, ya, lewat tol laut tadi itu, ya. Kemudian terakhir sekali, memang tadi tanpa saya tutupi bahwa Pak Jokowi ini punya strategi yang amat sangat berbahaya, ya, karena dia cawe-cawe dengan kekuasaan sekarang ini untuk menggulkan yang meneruskan dia. Nah kalau ini berhasil, maka kedekatan Indonesia ke Cina itu makin tidak bisa dipisahkan lagi, ya. Dan kemudian seperti kata Perdana Menteri Jepang Abe Shinzo itu mengatakan, awas Xi Jinping itu nggak ada bedanya dengan Hitler, yaitu sedang melakukan politik Lebensraum, yaitu politik mengepakkan sayap untuk membuka ruang kehidupan yang baru, karena 1,4 miliar penduduk Cina itu sudah mulai tidak bisa mencukupi wilayahnya itu, ya. Karena itu mereka sedang menoleh kemana-mana. Yang paling disoroti adalah Indonesia. Mengapa? Indonesia ini sudah ada beberapa ratus ribu, ya, itu Tionghoa yang punya dui kenegaraan, ya. Jadi dia bolak-balik Jakarta Beijing itu enak sekali, ya. Ini sebenarnya tidak boleh, ya. Dan kemudian kita tahu ada ratusan ribu pekerja asing dari Cina itu yang kemungkinan besar, sebagian besar justru tentara. Jadi tidak tertutup kemungkinan bahwa Cina selama 2 tahun terakhir ini itu sudah mengirimkan manusia dengan selubung TKA, ya, tapi juga kemungkinan besar lewat Halim Perdana Kusuma itu setelah jam 11 malam ada pesawat semacam Hercules yang mendarat yang menurunkan persenjataan, ya, yang kemudian disebarkan dari Jawa, Sumatera sampai ke Sulawesi dan lain-lain. Bapak tadi kita malu dengan berbondong-bondongnya burung, berbondong-bondongnya gagak, garuda yang bersama-sama merapi, merpati, burung merpati pun bersama-sama bersatu. Maka apa? Dari Bilik Siar Studio, channel Bang Kumis Berbagi, Neo TV akan selalu hadir untuk melengkapi informasi seputar peristiwa yang terjadi di Pandeglang, Banten dan sekitarnya.